Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Bapak Ibu Sobat Pembelajar. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, bersama saya Yuniaryono Rasid, Widya Iswara Ahli Utama Pusdikat Anggaran dan Perbendaharaan. Pada video ini saya akan sharing mengenai akuntansi piutang jangka pendek, termasuk beban dibayar di muka atau uang muka belanja dan pendapatan yang masih harus diterima sesuai dengan PMK 131-PMK 05-2022 tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat. Dan lebih jauhnya nanti kita akan belajar mengenai definisi, pengakuan, pengukuran, dan penyajiannya di laporan keuangan. Baik, kita ke definisi. Piutang jangka pendek adalah jumlah uang yang akan diterima oleh pemerintah dan atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau akibat lainnya yang syah, yang diharapkan diterima pemerintah dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Adapun jenis-jenis piutang jangka pendek adalah sebagai berikut. Piutang pajak, piutang bukan pajak, bagian lancar piutang jangka panjang, piutang BLU, piutang transfer ke daerah, piutang yang timbul dari putusan pengadilan, dan beban dibayar di muka atau uang muka belanja. Beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka termasuk juga uang muka belanja adalah akun yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu, tetapi barang atau jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima atau dinikmati seluruhnya atau sebagian oleh pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya. Contohnya adalah 1. Dalam hal terdapat realisasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat atau Pemda dalam bentuk uang yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum diterima atau selesai seluruhnya atau sebagian atas pertanggungjawabannya. Kedua, pekerjaan yang dilaksanakan menjelang akhir tahun dengan dilengkapi jaminan pembayaran akhir tahun anggaran, di mana pemerintah telah melakukan pembayaran sebelum barang atau jasa diterima. Namun demikian, sampai dengan tanggal pelaporan atau batas waktu yang ditentukan, pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya disertai perpanjangan batas waktu atau penggantian jaminan pembayaran akhir tahun anggaran. Dalam hal terdapat koreksi atas beban yang telah diakui pada periode sebelumnya dan laporan keuangan telah diotorisasi untuk terbit, maka entitas mengakui beban dibayar di muka dengan pasangan akun koreksi ekuitas dan tidak dilakukan jurnal balik pada awal tahun anggaran berikutnya. Pada periode terjadinya beban yang sebelumnya dikoreksi tersebut, maka entitas mengakui beban dengan pasangan akun beban dibayar di muka. Bagaimana dengan uang muka belanja? Uang muka belanja itu adalah pembayaran uang muka umumnya yang terjadi pada transaksi uang muka pembelian aset. Dalam hal pembayaran uang muka telah dilakukan dan sampai dengan akhir periode pelaporan belum terdapat realisasi pekerjaan atas pembayaran uang muka dimaksud, maka atas nilai pekerjaan yang belum terrealisasi tersebut diakui sebagai uang muka belanja. Atas pembayaran uang muka yang telah dilakukan dan telah diterima prestasi atau realisasi pekerjaan, maka entitas mengakuinya sebagai aset atau sebagai konstruksi dalam pengerjaan, yaitu KDP, atau beban jasa, sesuai dengan jenis aset atau pekerjaan yang diadakan. Baik, kita ke pengakuan. A. Piutang pemerintah pada umumnya diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah, antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan,
perikatan, transfer antar pemerintahan, dan kerugian negara, serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan. B. Pendapatan yang masih harus diterima adalah hak pemerintah yang belum diterima pembayarannya dan pendapatan PNBP yang berdasarkan perhitungan akuntansi sudah menjadi hak pemerintah namun belum diterbitkan surat ketetapan dan atau surat penagihannya sampai dengan akhir tahun dicatat dan disajikan sebagai pendapatan yang masih harus diterima. Pasangan jurnal untuk pendapatan yang masih harus diterima atas pengakuan pendapatan tahun sebelumnya adalah koreksi ekuitas dan tidak dilakukan jurnal balik di awal tahun. Pendapatan yang masih harus diterima diselesaikan dalam waktu 12 bulan sejak dilaporkan dalam laporan keuangan. Sepanjang belum dilakukan penetapan hak pendapatan tahun sebelumnya, baik melalui surat ketetapan dan atau surat penagihan, maka akan tetap disajikan sebagai pendapatan yang masih harus diterima. Pada saat diterbitkan surat ketetapan dan atau surat penagihan, akun pendapatan yang masih harus diterima direklasifikasi menjadi piutang. Kita ke pengukuran, yaitu piutang pada umumnya dicatat sebesar nominal. A. Piutang perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak. Untuk tahun pajak 2007 dan tahun pajak sebelumnya, piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam surat ketetapan pajak. Untuk tahun pajak 2008 dan tahun pajak selanjutnya adalah sebesar nilai yang disetujui wajib pajak. B. Piutang perpajakan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Terhadap ketetapan pajak yang masih dalam proses keberatan atau banding, piutang pajaknya dicatat berdasarkan surat ketetapan terakhir sebelum wajib pajak mengajukan keberatan atau banding. C. Piutang bukan pajak, piutang BLU, piutang transfer ke daerah dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan atau surat tagihan. D. Piutang yang timbul dari putusan pengadilan dicatat sebesar nilai putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan atau sebesar nilai yang ditetapkan dalam ketetapan atau surat tagihan. Sekarang kita bahas penyajiannya. Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca menurut jenis-jenis piutang dan itu dapat dilihat pada tayangan berikut ini. Demikian penjelasan mengenai kebijakan akuntansi piutang jangka pendek. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video knowledge sharing berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.